Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Coding. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang Golang website, di mana kita akan kombinasikan Golang dengan XTMX atau HTMX. Ya, kalau kita lihat di sini XTMX adalah sebuah high power tool for XML ya yang baru-baru ini lagi rame ya teman-teman, dan kita akan coba kolaborasikan atau kombinasikan XML ini dengan bahasa pemrograman Golang, dan untuk stylenya saya akan menggunakan Bootstrap. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini saya sudah memiliki sebuah project yang saya beri nama Golang XTMX, dan sini saya akan coba buat dulu templatenya, yaitu kita akan buat nama filenya index.html. Kita buat teman-teman di sini, kemudian di sini kita kasih nama home ya untuk titlenya. Lalu kita akan tambahkan Bootstrap, dan di sini untuk mempercepat saja saya akan menggunakan CDN. Bagi teman-teman yang mau mendownload menggunakan aset silakan, namun supaya mudah mengikuti video ini nantinya saya sarankan sama menggunakan CDN ya teman-teman. Dan kita akan copy CDN-nya. Oke, kita pas di sini. Nah, sorry seperti ini, kita masukkan ya link untuk href-nya, baru kita pastekan. Dan di sini saya akan membuat sebuah tampilan. Yang pertama saya akan buat sebuah row ya, saya akan buat sebuah row yang di dalamnya ada sebuah kolom, satunya 8, satunya 4 ya teman-teman. Oke, nah nanti di dalam kolom yang pertama akan buat sebuah title dengan H1. Saya kasih judulnya adalah book list. Kemudian di sini saya akan kasih margin ya, margin bottomnya itu adalah kita kasih margin bottom 4. Terkait dengan berapa pixelnya nanti teman-teman bisa baca lebih detail di dokumentasinya, atau nanti teman-teman bisa inspect elemen ya ketika kita jalankan dari si file XML-nya. Oke, lalu di sini saya akan buat listnya UL yang dimana dia punya sebuah kelas namanya adalah list group. Kemudian font size-nya 5 ya, margin right-nya 5. Oke, lalu dalamnya saya akan buat sebuah li jangan kelas, yaitu list group item dan background primary, kemudian teksnya white, dan coba kita isikan kontennya misalnya seperti ini nanti tampilannya. Kita ada sebuah buku, contohnya misalnya adalah Bumi Manusia ya, Bumi Manusia. Kemudian kita nanti kasih penulisnya, autornya misalnya Pramudia Pram. Nah, dan nanti ini kita misalnya kita kasih buat 2 ya teman-teman, kita buat 2, satunya buku apa ya, contohnya mungkin Atomic Habit James Clear ya. Nah, seperti ini. Oke, ini kalau teman-teman kita lihat ya teman-teman hasilnya. Kita akan open di sini, show preview. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, nanti sebelah sini kita akan buat tampilan untuk menambahkan book listnya ya. Kita coba ini, kita pindahkan teman-teman. Kita pindahkan.
Oke, seperti ini. Nah, lalu kita akan di bagian kolom yang kedua, kita akan buat sebuah title lagi ya teman-teman. Kita akan buat sebuah title. Oke, kita kasih H1, kasih namanya adalah addbook, kemudian kita masukkan kelasnya yaitu margin bottom 4, kemudian di bawahnya kita akan buat sebuah form. Oke, untuk sementara actionnya kita hapus dulu, nanti kita tambahkan ya. Lalu di sini saya buat sebuah div dengan yang pertama itu margin bottomnya 2, kemudian saya masukkan margin bottomnya 3. Oke, lalu kita buat ya, yang pertama adalah sebuah label. Untuk apa? Untuk book title, yang kita kasih nama title, kemudian kita masukkan input teksnya, tipenya teks, lalu ID-nya book title. Kita samakan ya teman-teman antara for dan ID, namun untuk menangkap nanti hasil formnya kita kasih nama names-nya itu menggunakan title saja. Lalu kita kasih sebuah kelas namanya form control. Oke, kita copy yang dua ini, lalu kita di sini kita masukkan yaitu book author, nama author, ini book author, kemudian yang di sini kita kasih book author. Sorry, bukan book author tapi kita author saja. Lalu kita akan buat sebuah button di sini, kita kasih kelas namanya btn, kemudian btn primary, lalu kita buat namanya submit, tipenya adalah submit. Oke, kalau kita save, kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, sudah jadi ya, ini ada sebuah tampilan untuk menambahkan data buktinya ke sini. Oke, ini kita kasih margin ya, atau kita kasih padding aja teman-teman. Kita kasih padding di sini, paddingnya misalnya 5. Oke, kita lihat tampilannya. Oke, sudah cukup bagus, cukup rapi ya. Oke, ini adalah dari template HTML yang nantinya akan di render oleh Golang. Selanjutnya kita akan siapkan project Golangnya di dalam satu folder saja ini atau satu project ini. Itu yang pertama kita akan tambahkan Gomut init, yaitu Golang dependensi ya teman-teman. Gomut init kita kasih nama aja Golang STMX. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan buat sebuah main function, yaitu dengan membuat sebuah file baru namanya main.go. Package-nya adalah sebuah main. Kita buat sebuah main function dan kita akan coba tes dengan print out saja ke konsol fmt print line. Kita jalankan misalnya hello world. Ini untuk mengetes saja apakah aplikasi Golang kita sudah berjalan atau belum. Kita jalankan ya teman-teman. Go run main.go. Oke, jalan ya hello world sesuai yang apa kita tulis. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan awali dengan membuat sebuah server ya. Kita akan buat sebuah server, yaitu web server ya. Kita akan buat yaitu dari paket http server. Kita ambil struct servernya, kemudian kita masukkan addressnya. Kita akan jalankan dia di localhost 3000. Yang selanjutnya kita jalankan si server.listen and serve. Oke, kenapa saya menggunakan listen and serve dan bedanya dengan TLS ya. Jadi nanti teman-teman ketika menggunakan HTTP teman-teman bisa menggunakan listen and serve, tapi kalau yang lebih secure HTTPS teman-teman bisa menggunakan yang listen and serve TLS. Tapi karena kita sini belajar ya, kita tidak belajar security dulu,
kita akan menggunakan listed and serve saja seperti itu, dan kita akan simpan ini dalam sebuah log fatal. Oke, ini kita di log fatal ini teman-teman, dia sebuah sama ya, ekuivalen dengan print, tapi dia nanti juga memegang sebuah OS exit kalau mengalami sebuah error. Oke, karena listed and serve ini mengembalikan sebuah error. Oke, baik, ini sudah jalan. Kita akan coba print sini sebagai informasi saja, empty println servernya running. Oke ya, kalau kita jalankan go run main.go, lihat, oke, server running. Oke, di sini portnya digunakan ya, tapi digunakan ini untuk HTML kita. Nah, sekarang kita close ya teman-teman, kita close. Dan ini kalau kita jalankan ulang ya sudah, ini kita matikan stopnya. Oke, baik. Oke, udah running servernya teman-teman. Nah, kalau kita panggil localhost 3000, oke, sudah ya, sudah jalan. Kalau kita matikan si servernya, kita refresh, nah jadi sudah mati ya servernya. Baik, oke, sekarang server sudah jadi. Nah, kode ini adalah kode untuk membuat web servernya. Tentunya untuk menangani sebuah request dan respon kita butuh yang namanya handler. Oke, kita akan buat sebuah handlernya di sini teman-teman. Saya buat sebuah handler yang akan menampilkan index.html ini ya. Kita akan buat yang pertama. Oke, kita akan buat sebuah handler http handler advance, kemana patternnya. Oke, metodenya adalah sebuah get, kemudian URL path-nya adalah slash, lalu di sini parameter kedua adalah sebuah handler functionnya. Oke, teman-teman bisa menulis di sini atau memisahkannya. Oke, saya akan tulis di sini langsung aja teman-teman ya, sebuah function, oke, yang dimana function tersebut membutuhkan dua parameter, yaitu response writer dan pointer dari sebuah request. Oke, lalu di sini kita akan render template-nya, yaitu template. Nah teman-teman, ketika menggunakan VS Code ini hati-hati, ada dua package ya dari Golang, ada HTML template dan text template. Nah kita pakai yang HTML template ya teman-teman, kita panggil yang ini, kemudian kita parse filenya yaitu di index.html. Nah ini tipenya string, jangan lupa menggunakan petik 2. Nah ini mengembalikan dua value. Yang pertama adalah pointer dari sebuah template dan error. Nah teman-teman bisa seperti ini, yaitu mengembalikan template dan error. Kita cek errornya seperti ini, tidak sama dengan nil, artinya terjadi error. Melakukan sesuatu di sini, atau teman-teman bungkus ya, teman-teman lakukan bungkus template.parse filenya itu ke dalam template.mas. Nah, seperti ini. Nah seperti ini, dan ini sama aja seperti tadi ya. Nah kita akan simpan, cuma kita nggak perlu menghandle errornya, otomatis sudah dihandle sama si Golang. Dan kita jalankan t.execute, kita masukkan responnya dan datanya. Sementara kita belum mengirimkan data, kita hanya merender saja ya, dikirimkan datanya nil. Oke, sekarang kita stop ya, sudah stop ya. Kita jalankan ulang, go run main.go, dan kalau kita run refresh, nah sudah tampil ya teman-teman, tampilan yang sudah kita buat tadi dengan server Golang. Oke. Nah sekarang di sini, karena
data yang kita tampilkan adalah sebuah buku ya, yang dimana terdiri dari title dan penulisnya. Kita akan buat sebuah struct ya, teman-teman. Kita akan buat sebuah struct di sini. Oke, yaitu namanya book, ada title, tipenya string, kemudian ada author, tipenya juga string. Oke, dan sekarang kita akan buat apa ya, dummy data dulu, sehingga nanti kita akan hubungkan antara data yang ada di dalam golang dengan HTML-nya atau HTML-nya. Oke, kita akan buat di sini misal book, tipenya adalah map of string, yaitu list dari book. Oke, kita akan buat buku yang pertama, kita kasih title. Oke, titlenya kita copy ya, kita cut aja yang ini, bumi manusia. Oke, bumi manusia. Oke, lalu autornya Pramudia. Dan teman-teman, ini kenapa error? Oke, teman-teman lihat, ini tipenya sebuah map, berarti kita akan tambahkan key-nya, yaitu key-nya kita masukkan, yaitu adalah books. Kemudian untuk value-nya kan slash ya teman-teman, ini kita cut, ini slash-nya ini ya, ini sebuah slash teman-teman, ini slash-nya. Sekarang kita masukkan data yang pertama, yaitu ini. Lalu data yang kedua, title-nya adalah jadi atomic habit, kemudian autornya adalah James Clear. Oke, sudah. Ini dummy datanya. Data ininya akan kita kirim di sini, yaitu books. Oke, nah sekarang bagaimana menampilkan data books ini ke dalam HTML? Maka di sini kita akan lakukan looping ya, karena datanya ini adalah slash. Jadi dan lebih dari satu, kita akan looping seperti ini teman-teman, kita looping. Oke, jangan lupa menggunakan kurung bracket ya, kita looping range. Nah sekarang nama datanya apa yang dikirim? Oke, key-nya yang dikirim adalah books, maka range.books, lalu jangan lupa kita end. Nah di antara sini adalah format yang menampilkan HTML-nya atau teksnya apa. Nah kita akan masukkan sini, ini kita akan cut satu di sini, yang ini kita hapus ya, kita nggak akan pakai ini. Oke, sekarang kita edit. Nah di books ini teman-teman, itu datanya ada dua. Yang pertama itu ada title dan ada author, sehingga sama ya, kalau yang tambah adalah books ini ya, ini B nya besar ya books, maka di sini kita tinggal ganti aja, itu adalah dot title, yang di sini itu adalah dot author. Ini diambil dari mana teman-teman, pastikan ini ya key-nya sama. Oke, kita save. Sekarang kita stop servernya, kita jalankan ulang. Dan kalau kita lihat, kita refresh ya, sudah masuk ya. Untuk kita tambahkan satu buah buku, kita tambahkan buku ya, coba nanti sini kita copy aja ya, tambahkan sebuah buku, misalnya bukunya apa ya teman-teman ya, apa itu, filosofi teras ya, atau kita cari buku ya, apa ya buku ya, judul buku dan penulis.
Oke, misalnya kita kasih apa? Nah, di sini cantik itu Luka Eka Kurniawan. Oke, kita masukkan ya. Cantik itu Luka Eka Kurniawan. Kita save, coba kita stop. Kita running ulang. Harusnya di sini akan menampilkan 3 buah data buku dan penulisnya. Oke, sudah ya, berhasil. Nah, sekarang kita akan menggunakan XTMX, di mana nanti ketika kita menambahkan data buku di sini, kita tekan submit, itu nanti datanya akan ditampilkan secara live ya, atau langsung. Oke, gimana? Kita akan gunakan CDA-nya ya, kita nggak akan menggunakan apa itu aset atau filenya, atau mungkin nanti kita akan coba ya teman-teman. Tapi saat ini saya akan, supaya lebih mudah, kita akan pakai CDA-nya dulu, kan kita nyoba ya. Kita nyoba, kita copy, kita taruh di dalam indeks di sini, di bawahnya bootstrap. Oke, kita stop dulu ya. Oke, nah sekarang di sini kita sudah tambahkan HTML-nya, dan kemudian di dalam formnya ya kita akan kita panggil ya, karena kita mengirim data ya, kita akan melakukan sebuah post yaitu dengan cara hx post. Oke, post kemana kita akan buat, yaitu sebuah URL baru, kita akan post ke add book seperti ini. Oke, lalu di dalam sini berarti kita akan buat handler baru, yaitu kita taruh di atas teman-teman, http.handlefunctions. Oke, metodenya post, URL-nya ke add book slash, lalu kita buat sebuah handler functionnya. Oke, di sini kita akan pertama kita akan tangkap dulu hasil formnya teman-teman, yaitu ke sebuah variabel title. Oke, kita tangkap bukan HTTP tapi dari request post form value. Oke, key-nya apa? Masukkan key-nya diambil dari name. Nah, berarti kalau title name-nya title, kalau author ya key-nya ya. Jadi kita masukkan title, kemudian authornya kita tangkap dari post form value-nya, yaitu author. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan ke format ini ya. Ini kan formatnya seperti ini ya. Kita copy aja, tampilkan, yaitu HTML stringnya, masukkan fmt printf ya. Sekarang nah ini kalau ada petik 2 di dalamnya, kita jangan menggunakan petik 2 lagi, kita bisa menggunakan backtick. Nah, seperti ini ya, kita delete, kita masukkan 1 line. Oke, sekarang sini kita akan ubah ini teman-teman, kita menggunakan formatting yaitu %s, yaitu %s. Dan di sini %s yang pertama kita akan kirim title, %s yang kedua kita akan kirim author. Oke, seperti ini teman-teman, mantap ya. Selanjutnya kita akan masukkan ya, yaitu HTML-nya ke dalam template.new, kita kasih nama t saja, kemudian kita parsing dia HTML stringnya. Ini akan membalikan sebuah template dan error. Teman-teman bisa masukkan dalam sebuah mas, atau kita sementara kita ignore si errornya, lalu kita execute ya. Kita
dan new. Oke, seperti ini teman-teman. Sekarang kita jalankan server kita refresh. Nah, sekarang kita tambahkan misalnya title-nya apa ya, misalnya gini aja contoh ya, kemudian Albert. Nah, kita submit. Nah, sudah ya, tampil ya teman-teman. Nah, ini kalau kita inspect, perhatikan di situ dia menampilkan data yang kita kirim, yaitu listnya ini. Oke, ini listnya yang kita kirim ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kok di sini bukan masuk seperti ini? Oke, teman-teman kalau lihat di dokumentasinya ya, di dokumentasi dari si XTMX, dimana kalau kita melakukan sebuah ajak ya, teman ajak post ya teman-teman, maka ketika post tersebut dilaksanakan di dalam button sini, konten yang didapatkan itu akan dirender di dalam inner HTML-nya ya, ingat ya, dia ada di inner HTML-nya nih. Nah, padahal kita maunya ini tuh masuknya ke yang atas, ke yang booklist, bukan inner HTML dari sebuah form. Nah, sekarang gimana? Nah, kita tinggal ubah targetnya teman-teman. Nah, ini kemudian dari HTML ya, kita ubah targetnya. Kita kasih ID di sini. Misalnya ID-nya adalah book list. Nah, lalu di sini kita ubah HX targetnya itu ke ID tadi yang kita buat, yaitu adalah book list. Nah, seperti ini. Kalau kita stop, kita run ulang, kita refresh teman-teman. Nah, kan kita coba masukkan lagi Vertigo dengan Albert, kita submit. Nah, sudah pindah ke sini ya, jadi sudah pindah ke sini, ke dalam UL-nya. Formnya tidak hilang ya, namun teman-teman data damunya tadi hilang ya, data-datanya hilang. Kenapa hilang? Oke, kalau kita baca lagi di dokumentasinya di HX target ya, tadi defaultnya dia itu inner HTML ya teman-teman ya, ini maka dia akan di render di dalam result sini, dari di dalam inner HTML dari div dengan ID set result. Nah, lalu gimana kalau kita tidak mau mengubah isi innernya tapi menambahkan dari inner yang sudah ada? Nah, kita bisa lakukan swap nih teman-teman, defaultnya kan inner HTML nih. Nah, kita bisa lakukan swap. Ini ada pilihannya, kita akan pilih yang before end, jadi kita akan menambahkan ke konten yaitu yang last child-nya. Nah, seperti ini. Kita tambahkan saja di sini ya. Kita stop dulu. Nah, kita stop. Kita tambahkan di HX swap-nya yaitu before end. Nah, seperti ini ya. Kita jalankan ulang. Kita refresh ya, tampilannya awal ada, kemudian kita teman-teman masukkan contohnya tadi Vertigo ya, kemudian kita masukkan Albert. Kalau kita submit, nah dia menambahkan di bawah Vertigo 2, Albert 2, submit. Oke, 3. Oke ya teman-teman, mantap. Oke, jadi sudah tampil ya. Dan di dalam HTML ini juga ada namanya HX indikator. Nah, kalau misalnya kita mau get data atau mengirim data dan itu masih proses loading di servernya, kita bisa membuat seakan-akan indikator itu memberikan sebuah animasi. Nah, coba kita akan buat spinner ya di sini, teman-teman. Kita ketikkan spinner. Oke, kita akan copy, kita cari button spinner. Oke, kita cari button. Oke, kita akan copy ya, teman-teman. Kita ambil ini. Kita akan copy spinnernya.
ini kita stop dulu, kita akan copy di sini. Oke, kita paste ya teman-teman, dan teman-teman di dalam HTMX ya atau XTMX jangan lupa untuk menambahkan kelas ini ya. Di kelas ini akan membutuhkan sebuah animasi, yaitu tambahkan kelas namanya XTMX indicator. Oke ya. Nah, setelah itu kita akan buat sebuah ID-nya. Di sini kita kasih ID spinner. Oke. Kemudian di dalam formnya kita panggil ya AX indicator, yaitu si ID-nya spinner tadi. Kemudian di dalam main.go-nya kita akan simulasikan ya, kita kasih sleep aja, time.sleep, yaitu misalnya kita sleep dia 2 detik ya, kali time.second. Oke, kita running teman-teman servernya. Oke, kita start kosong dan kita mencoba masukkan Vertigo Albert, kita submit. Nah, ada spinnernya, setelah 2 detik tampil kedua. Oke, tampil. Oke ya. Nah, demikian teman-teman video tutorial atau belajar bareng Golang dan XTMX. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.